Apakah sobat tahu bahwa dengan perawatan yang tepat, ikan patin bisa tumbuh besar dalam waktu yang relatif singkat? Di video ini, kita akan membahas rahasia sukses untuk memelihara ikan patin dengan benar. Mulai dari sejak pemilihan bibit, penanganan kualitas air, pemberian pakan, hingga tips praktis lainnya yang bisa diterapkan di kolam ikan sobat. Jadi, pastikan simak video ini hingga akhir, karena kami akan memberikan informasi lengkap dan detail yang bisa membantu untuk menghasilkan hasil panen ikan patin yang maksimal. Memilih jenis ikan patin yang tepat sangat penting untuk kesuksesan dalam bisnis perikanan ini. Ada beberapa varietas ikan patin yang umum dipelihara, seperti patin siam, patin jambal, dan patin Afrika. Setiap varietas memiliki karakteristik yang berbeda, termasuk ukuran, kecepatan pertumbuhan, serta kebutuhan nutrisinya. Pemilihan varietas ikan patin yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan tujuan beternak akan membantu meningkatkan produksi dan keuntungan. Patin siam merupakan varietas ikan patin yang paling umum dipelihara di Indonesia. Ikan ini memiliki pertumbuhan yang cepat dan mampu mencapai bobot panen dalam waktu relatif singkat. Selain itu, patin siam juga memiliki nilai jual yang tinggi. Namun, ikan patin siam memiliki kebutuhan nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan varietas lainnya. Patin jambal dikenal dengan bentuk tubuhnya yang lebih besar dibandingkan dengan patin siam. Ikan ini umumnya dipelihara untuk tujuan konsumsi dengan ukuran filet yang lebih besar. Patin jambal juga memiliki harga jual yang tinggi. Namun, pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan patin siam. Sedangkan patin Afrika adalah varietas patin yang memiliki warna tubuh yang lebih gelap dibandingkan dengan varietas lainnya. Ikan ini memiliki nilai jual yang tinggi karena memiliki cita rasa yang khas. Pertumbuhan patin Afrika juga relatif cepat. Namun, varietas ini lebih sensitif terhadap perubahan suhu dan kualitas air. Sebelum membeli benih ikan patin, penting untuk mempersiapkan kolam dan menciptakan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan ikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan kolam dan kondisi lingkungan memastikan kolam memiliki ukuran dan kedalaman yang sesuai dengan jumlah benih ikan yang akan dipelihara. Semakin banyak benih yang akan dibudidayakan, semakin besar pula kolam yang dibutuhkan. Kolam yang terlalu kecil akan membuat pertumbuhan ikan tidak maksimal karena terjadi persaingan mendapatkan wilayah dan pakan. Jika menggunakan kolam lama, bersihkan kolam dari lumpur, kotoran dan rerumputan yang dapat mengganggu pertumbuhan ikan. Untuk kolam baru, pastikan kolam bebas dari bahan kimia, misalnya dari terpal atau semen. Sobat juga perlu melakukan uji kualitas air kolam, termasuk suhu, pH, oksigen terlarut, dan kandungan nutrisi. Pastikan ketersediaan pakan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ikan dalam kolam. Kolam ikan yang baik juga memiliki sistem perpipaan air untuk memudahkan manajemen kolam. Ikan yang baik berasal dari benih yang baik pula. Itulah sebabnya pemilihan benih ikan patin yang berkualitas sangat penting untuk mendapatkan hasil beternak yang maksimal. Benih ikan patin yang berkualitas bisa didapatkan dari penangkaran yang terpercaya dan memiliki rekam jejak yang baik. Hal ini penting mengingat benih dari penangkaran biasanya memiliki ukuran dan berat yang seragam untuk menghindari kanibalisme. Beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan dalam pemilihan benih ikan patin adalah dengan memilih benih yang sehat dan aktif, dengan gerakan lincah dan sirip yang utuh. Periksa kulit dan insang ikan untuk memastikan tidak ada tanda-tanda penyakit atau infeksi. Biaya pakan merupakan modal terbesar dalam budidaya ikan, itulah sebabnya perlu diperhitungkan dengan baik. Pemberian pakan yang tepat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kesehatan ikan patin. Pakan yang tepat untuk ikan patin adalah pakan berbasis protein dengan kualitas yang baik, seperti pelet ikan patin komersial. Pakan harus diberikan dalam jumlah yang cukup dan secara teratur sesuai dengan jadwal pemberian pakan. Kita harus memberikan pakan terbaik agar pertumbuhannya maksimal, tetapi harus diimbangi dengan metode pemberian pakan yang benar. Berikan pakan secara teratur dan dalam jumlah yang konsisten, sesuai dengan jadwal pemberian pakan. Pemberian pakan yang baik bisa dilakukan sebanyak 3 kali sehari. Perlu diperhatikan jangan memberikan pakan terlalu banyak, cukup 3% dari bobot ikan.
Berikan pakan sedikit demi sedikit secara merata agar semua ikan mendapatkan pakan. Pantau kualitas air setelah pemberian pakan, karena jumlah sisa pakan yang terlalu banyak dapat mengganggu kualitas air dan menyebabkan penurunan kualitas air. Manajemen sirkulasi air menjadi bagian tak terpisahkan dalam budidaya ikan patin. Sirkulasi air yang baik akan membantu menjaga kualitas air kolam dan meminimalkan risiko terjadinya penumpukan limbah dan penyakit. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam manajemen sirkulasi air, salah satunya adalah memastikan ketersediaan sumber air yang cukup dan berkualitas untuk mengganti air kolam secara berkala. Penggunaan sistem aerator atau pompa air juga sangat bermanfaat untuk memastikan adanya sirkulasi udara dan oksigen yang cukup di dalam kolam. Jika memungkinkan, sobat bisa memasang alat pengolah air, seperti biofilter atau sistem bioflok, untuk membantu membersihkan air dari limbah ikan. Hal ini juga bisa menghemat biaya pakan, penggantian air dan juga mempercepat masa panen. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan dalam pengendalian hama dan penyakit ikan patin. Pengendalian hama dan penyakit ikan patin dimulai sejak kita memilih bibit ikan hingga masa-masa menjelang panen. Lakukan karantina terhadap benih ikan yang baru masuk untuk mencegah penyebaran penyakit pada ikan yang ada dalam kolam. Pastikan kebersihan dan kesterilan peralatan dan peralatan yang digunakan dalam pemeliharaan ikan. Jangan lupa juga untuk melakukan pemeriksaan secara rutin kondisi kesehatan ikan dan temukan tanda-tanda penyakit atau infeksi sejak dini. Jika perlu, konsultasikan dengan ahli peternakan ikan atau rekan-rekan pembudidaya yang sudah berpengalaman untuk mendapatkan saran dan pengobatan yang tepat jika terjadi penyakit pada ikan. Pengendalian hama dan penyakit merupakan hal penting dalam upaya memelihara ikan patin secara sukses. Saat ikan patin sudah mencapai ukuran panen, pemanenan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan kualitas ikan tetap terjaga. Setelah ikan patin siap dipanen, ikan harus diproses segera, seperti membersihkan, mengepak, dan membekukan jika perlu. Selain itu, ikan juga harus dipasarkan dengan cara yang sesuai, seperti menjual langsung ke konsumen atau melalui jalur distribusi lainnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemanenan dan pemasaran ikan patin adalah pemilihan masa panen. Lakukan panen ketika ikan sudah mencapai ukuran dan berat panen yang diinginkan. Waktu yang baik untuk melakukan panen adalah ketika suhu rendah, yaitu ketika pagi hari atau sore hari. Biasanya, banyak orang melakukan panen di pagi hari dan langsung melakukan pemasaran sehingga ikan masih dalam kondisi segar. Semoga informasi yang disajikan dalam video ini memberikan manfaat untuk sobat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.